Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Doni dari mahasiswa Sistem Informasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS sistem operasi, yang dimana dari pertanyaan pertama itu apa itu sistem operasi, dan jelaskan fungsi dari sistem operasi. Ya, dari sini sistem operasi itu merupakan perangkat lunak fundamental yang bertugas untuk mengantar sumber daya komputer serta menyediakan layanan umum bagi aplikasi. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi antara lain adalah pertama, di manajemen perangkat keras. Itu berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input ataupun outputnya. Yang kedua adalah di manajemen file. Ini mengelola penyimpanan, perorganisasian, dan akses file ke direktorinya. Selanjutnya adalah di manajemen proses, di mana ini untuk mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan program dan mengantar eksekusi tugas-tugas. Selanjutnya ada di antarmuka pengguna. Ini menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka atau GUI atau baris perintah atau CLI ya. Selanjutnya ada di keamanan. Ini berfungsi untuk melindungi sistem dari data akses yang tidak sah dan ancaman keamanan. Selanjutnya ada di manajemen memori, mengalokasikan dan mengelola pengguna memori oleh berbagai program. Selanjutnya ada di manajemen perangkat. Ini mengenai komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak melalui driver. Selanjutnya ada jaringan, yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya adalah namanya multitasking, ini meningkatkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Lalu ada di pemulihan kesalahan, menangani dan memulihkan dari kesalahan sistem dan perangkat keras. Sistem operasi ini bertindak sebagai pengantar antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan menyediakan lingkungan yang stabil untuk menjalankan suatu program. Nah, di pertanyaan kedua itu sebutkan karakteristik dan sistem informasi open source dan closed source. Nah, sistem informasi di open source itu pertama, kode sumber terbuka, dapat diakses, dilihat, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Selanjutnya adalah garis atau biaya rendah, umumnya tersedia tanpa biaya atau enggan dengan biaya minimal. Selanjutnya ada di komunikasi pengembang. Ini dikembangkan dan diperbaiki oleh komunikasi global. Lalu ada transparansi, keamanan, dan bug dapat diperiksa oleh siapa saja. Lalu ada custom tinggi. Ini pengguna dapat menyesuaikan OS sesuai kebutuhannya. Lalu ada dukungan komunitas, bantuan tersedia melalui forum dan komunitas online. Lalu ada pembaruan cepat, ini memperbaiki bug dan fitur baru yang sering diliris ya. Lalu ada varian distribusi, banyak varian OS berdasarkan kode sumber yang sama. Lalu ada namanya sistem operasi closure. Nah, yang pertama itu adalah kode sumber tertutup, hanya dapat diakses oleh pengembang resminya. Lalu ada yang namanya berbayar, umumnya memerlukan pembelian lisensi. Lalu ada pengembang terpusat, ini dikembangkan oleh tim internal suatu perusahaan. Lalu yang keempat adalah keamanan terbatas, keamanan bergantung pada pengembang resminya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada di komunitas terbatas. Ini perusahaan. Jadi ini perubahan terbatas pada opsi yang disediakan. Lalu ada di dukungan resmi, layanan pelanggan, dan dukungan teknis dari perusahaan. Lalu ada pembaruan terjadwal. Ini rilis pembaruan biasanya mengikuti jadwal tertentu. Lalu ada kompatibilitas hardware yang lebih baik, sering memiliki dukungan drive yang lebih luas. Nah, selanjutnya adalah gambarkan skema dasar sistem komputer. Nah, skema dasar sistem komputer ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah perangkat input, CPU atau Central Processing Unit. The next is memori utama atau RAM. Lalu ada perangkat output, lalu ada perangkat penyimpanan. Untuk penjelasan singkatnya itu, perangkat input adalah yang menerima data dari pengguna, misalnya keyboard ataupun mouse. CPU atau memproses instruksi dan data. Lalu ada random access memory untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Lalu ada perangkat output yang menampilkan hasil pemrosesan, misalnya monitor ataupun printer. Lalu ada perangkat penyimpanan, menyimpan data dan program secara permanen, misalnya hard driver.
Semua komponen ini terhubung melalui bus system yang merupakan jalur komunikasi untuk transfer data. Sistem operasi berperan sebagai perangkat lunak yang mengelola dan mengkoordinasikan semua komponen ini, memastikan mereka bekerja bersama secara efisien. Lalu jelaskan apa itu perangkat input, prosesor, output, dan memori internal dan memori beserta perangkatnya. Nah, perangkat input ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkatnya itu adalah mouse, keyboard, scanner, microphone, camera, touchscreen, proses. Proses ini mengacu pada pengolahan data yang dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit yang berdasarkan instruksi ataupun yang diberikan, seperti itu ya. Lalu untuk perangkat utamanya ada di CPU, GPU, output. Untuk CPU sendiri itu adalah otaknya komputer yang melakukan perhitungan dan pengelolaan data. GPU, Graphic Processing Unit, untuk memproses grafik khususnya, seperti itu ya. Lalu output. Perangkat output inilah adalah yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesannya. Contoh perangkatnya itu adalah di monitor, speaker, printer, proyektor, headset, memory. Nah, untuk monitor ini menampilkan informasi visual, speaker untuk input output radio, printer untuk mencetak dokumen, proyektor ini untuk menampilkan gambar yang jelas di layar besar, headset untuk output audio pribadi. Nah, selanjutnya ada di memori. Nah, memori adalah komponen yang menyimpan data dan instruksi baik secara sementara ataupun permanen. Nah, untuk jenis-jenis memori tersebut ini ada namanya random access memory, read only memory, sama cache. Untuk RAM sendiri menyimpan data dan program sedang dijalankan atau volatile. Untuk ROM sendiri menyimpan struktur dasar yang tidak dirubah atau non-volatile. Lalu ada cache, memori berkecepatan tinggi untuk menyimpan data yang sering diakses. Nah, lalu ada namanya perangkat penyimpanan termasuk memori jangka panjang. Ada hard disk, solid state drive, USB atau flash drive, memory card. Nah, untuk hard drive sendiri, hard disk sendiri adalah penyimpanan data permanen yang dengan kapasitas yang besar ya. Nah, untuk solid state drive ini penyimpanan data yang lebih cepat dibandingkan HDD. Lalu ada USB untuk penyimpanan portable, memory card untuk penyimpanan kecil maupun perangkat mobile. Semua komponen ini bekerja sama di bawah koordinasi sistem operasi untuk membentuk proses informasi dan menjalankan tugas-tugas komputer. Nah, lalu untuk soal kelima adalah how to install Windows 10. Nah, panduan menginstal Windows ini merupakan prosesnya relatif mudah ya dan bisa dilakukan sendiri. Pastikan untuk memiliki media instalasi ini berikut langkah-langkahnya adalah: pertama, kita harus mendownload Windows 10 ini dari sumber yang resmi ya. Jangan ambil bajakan seperti itu ya. Nah, lalu versinya adalah cari yang versi terbaru, lalu pastikan untuk koneksinya adalah stabil. Nah, lalu untuk media instalasi USB atau DVD. Nah, untuk USB sendiri gunakan flash drive dengan berkapasitas minimal itu 8 GB yang telah diformat dalam format FAT23. Lalu ada software pembuatan media, gunakan software resmi Microsoft seperti Media Creative Tool untuk membuat media instalasi. DVD. Jika ingin menggunakan DVD, pastikan DVD R atau DVD plus R dengan kapasitas minimal 4,7 GB. Nah, lalu masukkan ke BIOS dan ubah urutan booting ya. Pertama, nyalakan komputer dengan tombol sesuai dimasukkan ke BIOS. Nah, lalu temukan menu boot, cari menu boot option atau boot priority dalam pengaturan BIOS-nya tersebut ya. Lalu atur ulang booting, ubah urutan booting sehingga menjadi instalasi USB atau DVD berada di urutan paling atas. Simpan dan keluar. Simpan perubahan dan keluar dari BIOS, kemudian restart komputer dan mulai proses booting dari media instalasi. Nah, mulai proses instalasi Windows 10. Layar selamat datang. Kamu akan melihat layar selamat datang Windows 10, pilih bahasa, waktu, dan format keyboard yang ingin digunakan ya. Lalu di sana ada yang namanya perjanjian lisensi. Bacalah dan setujui perjanjian lisensi penggunaan akhir sebelum melanjutkan. Lalu ada namanya jenis instalasi. Jenis instalasi ini adalah pilih yang tepat. Nah, Anda bisa memilih jenis instalasi ini bersih ataupun di-upgrade. Nah, partisi hard disk, jika ingin menginstal bersih, kamu perlu
mempartisi harddisk Anda dan pilih partisi yang ingin diinstal. Partisi maksudnya sebagai sebagiannya seperti itu ya. Untuk pilih bahasa, waktu dan format, bahasanya itu digunakan adalah bahasanya pilih sesuai dengan bahasa yang kita mengerti. Lalu kita bisa mengatur untuk zona waktunya ataupun format keyboardnya. Nah, selanjutnya adalah perjanjian lisensi penggunaan akhir. Nah, baca dengan cermat untuk penggunaan akhir ini ya, sebelum menyetujuinya. Nah, apabila sudah setuju, klik setuju untuk melakukan proses instalasi. Lakukan langkah berikutnya setelah menyetujui EULA, proses instalasi akan berlanjut hingga ke langkah berikutnya. Nah, lalu pilih jenis instalasi yang diinginkan, instalasi bersih ataupun di-upgrade. Yang saya bilang tadi, yang untuk bersih sendiri itu akan menghapus semua data dan aplikasi yang ada pada harddisk Anda dan menginstal Windows 10 dari awal. Untuk upgrade, meningkatkan versi Windows yang sudah terinstall ke Windows 10 tanpa harus menghapus data dan aplikasi Anda. Nah, ikuti instruksi instalasi sehingga selesai. Pemeriksaan sistem, ekstraksi file, instalasi, konfigurasi awal. Lalu lakukan konfigurasi awal setelah instalasi ya. Kita buat akun, aturan privasi, dan perbarui Windows-nya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian UAS ataupun how to install Windows 10 menurut versi saya. Mudah-mudahan cukup jelas ya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.